Politeknik Kesehatan Aisyah Banten, kampus kesehatan dengan jiwa profesional dan islami, tempat di mana mimpi besar Anda menjadi tenaga kesehatan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Nuria Fitri Adista, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan Masyarakat dengan nomor NIDEN 0430118701. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan tentang syarat pemenuhan penilaian pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Di sini saya akan menyampaikan tentang rencana pembelajaran semester mata kuliah komunikasi dalam praktek kebidanan. Kode mata kuliah PAB PBWP 202 dalam rumpun ilmu kebidanan dengan bobot SKS 3 SKS dengan 1 teori 2 praktek pada semester 2. Adapun CPL dalam CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan yang di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 menguasai konsep dasar komunikasi, konseling, dan penyuluhan. CPL ketiga mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya. CPL keempat mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, dan bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahlian sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. CPL kelima, mampu melakukan komunikasi informasi dan edukasi, promosi kesehatan, mengenal kesehatan perempuan pada tahap perkembangan siklus reproduksinya sesuai dengan kebutuhan, serta memanfaatkan teknologi tepat guna. CPL keenam, mampu melakukan keputusan secara tepat dalam pelayanan kebidanan berdasarkan pemikiran logis. Adapun CPMK dalam mata kuliah komunikasi dalam praktek kebidanan, CPMK pertama mampu menganalisis konsep dasar komunikasi konseling. CPMK kedua mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip hubungan antar manusia. Yang ketiga, menganalisis komunikasi interpersonal atau konseling. CPMK keempat mampu mengidentifikasi macam-macam klien dalam asuhan kebidanan. CPMK kelima mampu melakukan konseling pada asuhan kebidanan. CPMK keenam mampu melakukan komunikasi efektif dengan perempuan, keluarga, dan masyarakat. Sub CPMK dalam mata kuliah komunikasi dalam praktek kebidanan diharapkan mahasiswa mampu menganalisa tentang konsep dasar komunikasi konseling, menguraikan prinsip-prinsip hubungan antar manusia, mengkategorikan konsep diri dan teori Johari Window, menguraikan bentuk-bentuk komunikasi, menganalisis komunikasi interpersonal dan konseling, mengidentifikasi pengaruh pemahaman diri terhadap proses komunikasi interpersonal atau konseling, mempraktikkan keterampilan observasi, menganalisis dengan mendengar aktif, menganalisis macam-macam klien dalam asuhan kebidanan, mengidentifikasi masalah klien dalam mengambil keputusan, menganalisa masalah kesehatan di masyarakat dengan penyuluhan, mampu melakukan konseling cash flow pada ibu hamil. Deskripsi mata kuliah komunikasi dalam praktek kebidanan. Mata kuliah ini memberikan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan komunikasi interpersonal dan konseling dalam lingkup praktek kebidanan dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari filosofi, etiko-legal, keilmuan, dan menekankan pada upaya promosi kesehatan atau penyuluhan. Bahan kajian pada materi pembelajaran komunikasi dalam praktek kebidanan. Yang pertama, konsep dasar komunikasi dan konseling, komunikasi efektif, prinsip-prinsip hubungan antar manusia, komunikasi interpersonal atau konseling, bentuk-bentuk komunikasi, komunikasi terapeutik, keterampilan menyuluh, strategi membantu dan pengambilan keputusan klien, keterampilan inti komunikasi interpersonal atau konseling, praktek konseling, dan penyuluhan. Daftar pustaka yang digunakan dalam mengajar materi komunikasi dalam praktek kebidanan sebanyak 7 buku atau 7 sumber yang update, serta
Penambahan sumber melalui jurnal yang saya gunakan dalam mengajar materi komunikasi dalam praktek kebidanan, diantaranya adalah jurnal penggunaan leaflet sebagai komunikasi kesehatan dalam meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat pedesaan di Kecamatan Waringin Kuru. Upaya pencegahan anemia remaja putri melalui edukasi leaflet. Peningkatan pengetahuan siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dengan peningkatan kasus penyakit menular seksual melalui video animasi. Pengaruh media promosi kesehatan buklet terhadap pengetahuan calon pengantin tentang pencegahan penularan HIV/AIDS. Bobot penilaian dalam mata kuliah komunikasi dalam praktek kebidanan sebesar 10% tugas, 30% praktikum, 30% UTS, dan 30% UAS. Demikian sajian RPS yang akan saya sampaikan dalam materi komunikasi dalam praktek kebidanan. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi dalam pertemuan ke-14 yang akan membahas tentang teknik menyuluh, keterampilan menyuluh, dan komponen-komponennya. Demikian sajian pemenuhan tugas PDD UKT-PT saya. Selamat menyaksikan. Baik, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Kita semangat lagi belajar hari ini. Tentunya kalian semua, saya berharap semuanya sehat. Sehat? Ada yang sakit? Ada. Kita absen ya. Selanjutnya sebelum kita lanjutkan, ada baiknya sebelum kita memulai belajar, kita selalu mulai dengan berdoa. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk kita berdoa ya. Dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita absen dulu ya. Yang pertama Elis Suhaiti, Hadir Ibu. Penny Suprapti. Ibu. Teman-teman semua, ini absensi kita sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Materi sebelumnya perlu saya review lagi karena sifatnya pertemuan hari ini adalah lanjutan atau tambahan dari pertemuan yang sebelumnya. Masih ingat atau sudah belajar dengan materi yang kemarin? Sudah dibaca-baca lagi pertemuan yang lalu materinya? Untuk teman-teman yang mau memberikan review, silakan. Nanti ini juga merupakan poin penilaian saya responsif ya, atau keaktifan dalam belajar. Silakan tunjuk tangan. Bu, saya. Ya, silakan. Jadi, penyuluhan kesehatan dalam kebidanan adalah suatu proses pemberian informasi atau edukasi secara sistematis oleh bidan untuk individu, kelompok, dan juga masyarakat dengan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan juga perilaku kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti persalinan, nifas, dan juga KB, dan kesehatan bayi serta balita. Terima kasih dari Jutika sudah memberikan review dari pertemuan yang lalu. Kita sama-sama simak tadi ya, bahwa pengertian penyuluhan sudah disampaikan, lalu persiapan-persiapannya dalam menyuluh. Tidak kalah penting tadi diingatkan oleh Jutika bahwa harus ada tujuan, memiliki tujuan. Nah, ini juga nanti teman-teman saya akan berikan materi tentang SAP. Baik teman-teman, kita lanjutkan dengan materi. Saat ini kita sudah memasuki materi ke-14 ya, materi tentang teknik menyuluh ya, teknik menyuluh. Dari teman-teman siapa yang sudah membaca tentang teknik menyuluh? Silakan tunjuk tangan. Saya, Bu.
Yang pertama ada pembukaan, ada bahan materi atau bahan penyuluh, dan ada percaya diri sama penutup, Bu. Ya, sudah mendekati benar, ada bahan penyuluhan. Nanti kita lengkapi dengan materi yang akan Ibu sampaikan ya jawabannya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke materi teknik menyuluh. Bisa dilihat di slide-nya. Tujuan pembelajarannya. Ya, yang pertama kalian harus tahu dulu ya, apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kita hari ini, yaitu membekali mahasiswa dengan keterampilan melakukan penyuluhan kesehatan, meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal mahasiswa bidan, melatih teknik penyampaian materi secara jelas dan sistematis dan menarik. Yang keempat, mengembangkan kemampuan memotivasi dan mempengaruhi perubahan perilaku sasaran, menyiapkan mahasiswa bidan menjadi edukator profesional di masyarakat. Nah, kalian sudah membaca dan sudah mendengar apa yang saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran ini. Mohon untuk fokus, dan kalau nggak paham nanti boleh bertanya ya. Kita masuk ke materi dengan keterampilan melakukan penyuluhan. Yang pertama ini adalah mampu membuka penyuluhan dengan baik, memberi penjelasan, mengadakan variasi, dan memberikan penguatan serta mampu menutup penyuluhan itu dengan baik juga ya. Nah, untuk membuat sebuah penyuluhan ini sesuai dengan yang ada dalam slide, ada trik-triknya, ada teknik-tekniknya. Ini yang akan saya jelaskan. Ya. Pertama, keterampilan penyuluh ini memberikan penyuluhan bukan hanya proses penyampaian pengetahuan, bukan hanya jelasin tapi sambil duduk atau sambil belajar aja, bukan ya. Tapi juga memberikan penyuluhan merupakan perbuatan yang kompleks yang memadukan berbagai keterampilan dengan komponen-komponen pembelajaran. Komponen melakukan penyuluhan itu membuka penyuluhan dengan baik, menjelaskan, memberikan penguatan, mengadakan variasi, dan menutup penyuluhan. Nah, membuka penyuluhan itu seperti apa? So ya, ada dalam slide. Kegiatan yang dilakukan penyuluhan dalam menciptakan suasana siap mental dan untuk menimbulkan perhatian sasaran agar dapat terpusat kepada masalah yang akan dipelajari atau yang akan kita jelaskan, supaya orang-orang ini tertarik dulu. Awal tuh harus ada rasa tertarik dulu, oh ibu ini mau menyampaikan tentang ini, oh ini penting nih, gitu ya. Ada membuat suasana seperti itu dalam membuka penyuluhan. Kegiatan ini dilakukan pada setiap awal kegiatan penyuluhan. Buat dulu suasana mereka tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan. Itu trik dalam membuka penyuluhan supaya baik ya penyuluhannya, dan hasilnya insya Allah akan baik. Komponen membuka, di dalam komponen membuka itu ada apa saja? Yang menarik perhatian sasaran, dia membangkitkan motivasi. Oh, materi ini berarti penting untuk saya, gitu. Waduh, ini tentang stunting, waduh ini tentang keputihan. Jadi dia untuk belajar dengan kalian sebagai seorang penyuluh itu akhirnya bisa fokus, ya. Lalu memberi acuan, mengemukakan topik yang akan dibahas. Sampaikan dulu pembahasan kayak tadi. Contohnya, saya akan menyampaikan tentang materi keputihan. Keputihan ini sangat berbahaya, Bu, apabila ditandai dengan apa-apa, gitu jelaskan. Jadi akhirnya dia fokus dalam belajar karena tahu topiknya apa. Jangan langsung ke makanan yang sehat adalah begini-begini, keputihan adalah ini, jangan. Tapi sampaikan dulu topiknya, mereka paham dengan topiknya, baru ke poin-poinnya. Membuat kaitan antara aspek yang relevan dengan topik yang telah dikenal sasaran, membandingkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang dimiliki, menjelaskan konsep terlebih dahulu sebelum menyajikan lebih jauh, ya. Yang telah dikenal dengan sasaran, istilah-istilah. Kalau misalnya tadi kalian di awal mau menggunakan temanya menggunakan istilah apa, ya jelaskan dulu istilah itu apa pengertiannya, gitu. Jangan kalian lanjutkan ada menggunakan bahasa atau istilah kesehatan tapi audiens kita nggak paham. Lanjut ya. Lalu memberi penjelasan adalah penyajian informasi
yang diorganisasikan secara sistematik. Prinsip penggunaan: penjelasan diberikan di awal, di tengah, dan di akhir. Harus sesuai dengan tujuan. Materi penjelasan harus bermakna bagi sasaran. Lalu yang terakhir, harus disesuaikan dengan pengalaman dan kemampuan sasaran. Nah, di antara 4 ini sering terlupa ya kita menyampaikan tujuan, menyampaikan materi sesuai tujuan. Jadi tujuannya apa? Akhirnya penjelasannya terlalu melebar gitu. Lalu penjelasan harus bermakna dengan sasaran. Kalau kita tadi penjelasannya tentang keputihan, ya berarti audiens kita harus paham dulu tentang keputihan, tentang bahaya keputihan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keputihan aja, jangan ke yang lain-lain gitu ya. Bermakna dalam lingkup sesuai dengan tujuannya. Lalu harus disesuaikan dengan pengalaman dan kemampuan sasaran. Itu tadi penggunaan bahasa. Terus kalau misalnya kita memberikan pengetahuan atau penyuluhan yang berkaitan dengan pengetahuan yang kira-kira nggak mungkin terjangkau dengan si audiens kita. Misalnya kita penyuluhannya di daerah pelosok, kita ngomonginnya alat-alat yang terlalu canggih yang ada di level rumah sakit tingkat A atau di level kota, di level provinsi, itu terlalu kejauhan. Ya, yang kiranya mana yang paling dekat dengan audiens kita. Seperti misalnya dia datang dulu ke bidan praktek, atau dia datang dulu ke puskesmas atau pustu gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya, komponen-komponen kesehatan dalam memberikan penjelasan. Yang pertama, merencanakan mengkaji isi pesan. Merencanakan akan mengkaji isi pesan, ya, mengkaji masalah secara keseluruhan, menentukan jenis hubungan yang ada dengan unsur yang akan dikaitkan, seperti unsur dari usianya, unsur dari lingkungannya, unsur dari pendidikannya, itu dikaitkan dengan materi yang akan kalian sampaikan. Jadi kalau misalnya mau menyampaikan tentang teknik menyusui yang baik, itu ya berarti lingkupnya kaitan isi pesannya pasti tentang ASI kan, tentang teknik menyusui. Berarti audiens kita juga harusnya ibu-ibu wanita usia subur yang posisinya kebanyakan dididik bayi atau balita ya. Lalu mengkaji penerimaan pesan, mengkaji siapa yang menjadi sasarannya. Baik, teman-teman, nanti silakan kalau ada yang nggak paham boleh langsung bertanya ya. Lalu kita lanjutkan tentang menyajikan suatu penjelasan. Itu harus seperti apa? Yang pertama kita lihat, ini ada kejelasan dalam bahasa, ucapan, volume, intonasi, penggunaan contoh ilustrasi yang konkret dan relevan. Lalu pemberian penekanan pada masalah pokok. Yang ketiga, balikan atau umpan baliknya. Nah, teman-teman, yang pertama kita menggunakan bahasa yang artikulasinya yang jelas. Terus yang kedua ini maksudnya adalah intonasi suara. Bagian mana yang penting itu biasanya penekanan suaranya pun berbeda. Itu supaya kita membuat suasana penyuluhan juga lebih menarik bagi audiens kita. Jadi dia nanti akan kenapa ini diulang ya? Gitu. Paling tidak diulang lagi dan dia lebih mengingat wah kayaknya penting nih, gitu. Ada pemikiran ke sana. Terus penekanan suaranya juga berbeda, pasti dia nanti akan karena berbeda dengan bahasa-bahasa yang lainnya, biasanya akan berpengaruh ke ingatannya ya. Itu harapan kita, karena audiens kita harapkan nanti paham dengan materi yang kita sampaikan. Oke, mengadakan variasi adalah proses perubahan dalam menyuluh agar tidak menimbulkan kejenuhan. Tadi variasi ini mungkin ada gamesnya yang tak terlalu tegang, terus ada gimmicknya lah ya. Lalu komponen variasi menyuluh, variasi dalam gaya menyuluh, lalu ada variasi penggunaan medis, variasi pola interaksi. Nah, variasinya di bagian mana yang mau kalian gunakan? Ini harusnya ada dalam teknik kalian melakukan penyuluhan ya. Kita lanjutkan. Variasi gaya menyuluh, penggunaan variasi suara.
perubahan suara dari keras agak turun intonasinya, lalu maksudnya tinggi rendahnya atau kecepatannya, ya kecepatannya bagian-bagian penting itu kalau agak ditekankan. Jadi ibu menyusui dengan cara ASI eksklusif itu merupakan bagian yang harus ibu-ibu lakukan. Ya, kenapa harus ASI eksklusif? Lambat kan? Karena ASI eksklusif ini penting, ada pengaruhnya terhadap kesehatan bayi. Nah, contoh ini hanya contoh ya. Lalu kedua, pemusatan perhatian dengan kata-kata dengan baik-baik ibu-ibu. Itu baik ibu-ibu, ini harus diingat. Nah, ini harus kita pelajari betul-betul. Nah, gitu ya. Lalu yang ketiga, kesenyapan. Ya mungkin kalau selalu bising juga akan berpengaruh. Pasti kan, teman-teman kalau saya ngajar kayak gini terus kelas sebelah rame juga kan terganggu ya. Begitu juga dengan audiens kita. Jadi kita harus lihat suasana juga, situasinya. Mengadakan kontak pandang. Kalau saya ngajarnya hanya ngelihat di sini aja atau cuma sama duduk gini aja, kalian ada kejenuhan nggak? Saya nggak tahu kalau nanti ternyata tidur, nggak memperhatikan ya, ibu itu nggak akan melihat gitu. Nah itulah pentingnya. Jadi harus ada kontak mata, kontak pandangnya. Dia berpikir bahwa nanti saya diperhatikan gitu, nanti dilihat. Kita harus menguasai audiens kita. Gerakan badan dan mimik ya, contohnya saya sendiri, saya mengajar ya sama dengan seperti menyuruh kan, meningkatkan pengetahuan teman-teman di sini. Teman-teman juga nanti menjadi seorang bidan, meningkatkan pengetahuan ibu hamil misalnya. Pandangnya dia berpikir bahwa nanti saya diperhatikan gitu, nanti dilihat. Kita harus menguasai audiens kita. Gerakan badan dan mimik ya, contohnya saya sendiri, saya mengajar ya sama dengan seperti menyuruh kan, meningkatkan pengetahuan teman-teman di sini. Teman-teman juga nanti menjadi seorang bidan, meningkatkan pengetahuan ibu hamil misalnya. Saya misalnya menyampaikannya dengan tegang atau dengan kaku tanpa gerakan, bosen, jenuh juga ya. Nah itu kita gunakan gerakan badan dan mimik yang sesuai. Tadi intonasi suaranya dengan menekankan pada tangan gitu. Itu hanya contoh. Posisi juga, posisi berdiri sambil itu terus mungkin akan berpengaruh terhadap respon audiens kita. Variasi penggunaan media. Nah, ini ibu menampilkan satu contoh nih. Di sini satu contoh media yang ibu gunakan waktu ibu melakukan penyuluhan, ya penelitian dengan menggunakan teknik menyuluh, gitu. Bisa dilihat itu tentang keputihan ya, kalau dari gambar. Lalu ada banyak media yang perlu saya sampaikan ke teman-teman, itu medianya tuh banyak, bukan hanya leaflet aja, bukan hanya poster aja, tapi ibu juga nanti ibu contohin ya. Ibu juga menggunakan, di sini ada nih video animasi. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nih ada video animasi. Ini nggak bisa ibu tayangin semua. Nanti kalian bisa akses aja. Ini contoh penggunaan media pada kegiatan penyuluhan yang diterbitkan di jurnal ibu. Ini jurnal Cinta 4, yang ini juga Cinta 4. Ini kegiatan pengabdian, yang ini kegiatan penyuluhan, penelitian, Yang ini kegiatan pengabdian, yang ini kegiatan penelitian. Nanti kalian bisa akses jurnal ibu tentang peningkatan pengetahuan siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap peningkatan kasus penyakit menular seksual melalui video animasi di SMK Muhammadiyah Cilegon. Ini tahun 2024 ya, 2024. Ini akses jurnalnya, silakan diakses. Terus yang ini penelitian ini juga masih analisis pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan siswi tentang resiko kehamilan usia dini. Ini juga ibu lampirkan link akses jurnal ibu yang semuanya berkaitan dengan penyuluhan. Lalu memberi penguatan. Tadi kita sudah ada informasi dari slide bahwa penggunaan artikulasi, intonasi suara, terus media ya. Sekarang kita memberi penguatannya
adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Lalu kita menggunakan komponen penguatan verbal dan penguatan non verbal. Penguatan verbal dan non verbal itu, penguatan verbal itu contohnya verbal itu penggunaan bahasa atau bagus ibu dan lain sebagainya ya. Lalu penggunaan non verbal di sini juga ada seperti misalnya sentuhan, mimik wajah, gerakan atau cara mendekati kita, ya, emot kadang-kadang ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, komponen penutup pada pelajaran penyuluhan ini, kita mampu menyimpulkan atau merangkum dari materi apa yang kita berikan dalam penyuluhan atau kita sampaikan. Lalu kita juga perlu adanya evaluasi. Nah, ini salah satu dokumentasi waktu ibu penyuluhan di daerah Serang. Hampir semua bertanya, di antusias semua, kalau nggak salah tentang kehamilan usia dini ini, ya, kehamilan usia dini. Nah, kita perlu adanya evaluasi. Untuk apa sih evaluasi? Nah, menurut saya evaluasi ini penting untuk mengukur apakah penjelasan saya diperhatikan, apakah audiens kita sudah memahami, sejauh mana audiens kita memahami materi yang kita sampaikan. Berikut juga bukti dokumentasi ibu. Ini ya tadi tentang keputihan, ya, tentang keputihan ini perempuan-perempuan di daerah Serang juga. Ini kalau tidak salah, ini personal hygiene karena ada anak laki-lakinya. Ya, di sini anak laki-laki, yang di sini perempuan. Personal hygiene karena itu di daerah pondok pesantren. Baik, ternyata penyampaian materi kita selesai. Selanjutnya disilahkan, mungkin kita perlu mempelajari lebih dalam dari kasus-kasus atau dari pengalaman teman-teman yang pernah melihat penyuluhan dan lain sebagainya, atau dari materi ini ingin ditanyakan, silahkan. Jadi bertanya Ibu, apa saja trik keterampilan pembuka yang harus dilakukan oleh seorang bidan dalam penyuluhan saat melaksanakan penyuluhan kesehatan agar peserta antusiasi memperhatikan? Sebelum Ibu yang menjawab, ya, adakah dari teman-teman yang mau coba jawab? Silakan. Saya Bu. Oke, silakan. Izin menjawab dari pertanyaan Nay. Ya. Menurut Nay, untuk menarik audiens saat kita melakukan penyuluhan itu salah satunya yang pertama menarik perhatian terlebih dahulu dengan penyusunan kata yang membangun suasana agar audiens merasa tertarik. Oke, saya setuju. Kayaknya saya juga tadi ada poin yang saya sampaikan pada saat pembukaan ya, membuka penyuluhan itu harus ada efek. Kita itu menyampaikan penyuluhan ini penting untuk diketahui sama audiens kita. Mungkin dipersilakan lagi, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita perlu lanjutkan ke kesimpulan, ya. Tapi terlebih dahulu ada satu pertanyaan dari Ibu yang tadi belum termasuk dalam evaluasi pada sesi pembelajaran ini, ya. Siapa di antara kalian yang bisa menjawab apa itu penguasaan verbal dan non verbal? Saya kok. Ya, silakan. Dari Tala ya. Ya, Bu. Tala, apa Tala? Verbal menggunakan bahasa seperti semangat ibu pasti bisa, atau ibu pasti bisa untuk mengasihi ASI eksklusif sampai 6 bulan. Oke, Lalu untuk non-verbalnya menggunakan gerak, lalu mendekati ibunya, memberikan sentuhan seperti mengusap pundak ibunya, lalu memberikan apresiasi seperti memberikan piagam, Oke, ya. stiker. Baik, tepuk tangan dulu dong. Oke teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sudah nggak ada? Sudah ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.